Selamat siang pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News bersama saya Prisa Sompodato. Saat ini Bank Indonesia pemirsa telah selesai menggelar rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia dan apa saja keputusan-keputusannya khususnya terkait dengan BI Rate dan juga pertumbuhan kredit. Kita akan langsung bergabung pemirsa bersama dengan konferensi pers dari Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio berikut ini. Tapi secara detailnya akan saya sampaikan mulai dari ekonomi global. Ketidakpastian pasar keuangan global tetap tinggi di tengah prospek perekonomian Amerika Serikat yang kuat. Ekonomi Amerika Serikat tumbuh kuat ditopang oleh perbaikan permintaan domestik termasuk fiskal yang akomodatif dan kenaikan ekspor. Inflasi Amerika Serikat pada April 2024 tetap tinggi sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang kuat tersebut meskipun melambat dibandingkan dengan inflasi Maret 2024. Perkembangan inflasi ini meningkatkan kemungkinan penurunan Fed Fund Rate pada akhir tahun 2024. Pada saat bersamaan, risiko memburuknya ketegangan geopolitik sejak akhir April 2024 tidak berlanjut. Berbagai kondisi ini berdampak positif pada tertahannya penguatan dolar Amerika Serikat secara global dan menurunnya yield US Treasury dibandingkan dengan kondisi pada pertengahan April 2024. Meski masih berada pada level yang tinggi. Aliran modal ke negara berkembang kembali terjadi dan mengurangi tekanan terhadap nilai tukarnya. Kedepan, risiko terkait arah penurunan Fed Fund Rate dan dinamika ketegangan geopolitik global tetap perlu dicermati karena dapat kembali mendorong kenaikan ketidakpastian pasar keuangan global, menekan mata uang negara berkembang, meningkatkan tekanan inflasi dan menurunkan prospek pertumbuhan ekonomi dunia. Kondisi ini memerlukan respon kebijakan yang kuat untuk memitigasi dampak negatif dari rambatan ketidakpastian global tersebut terhadap perekonomian di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Ekonomi Indonesia tetap berdaya tahan terhadap tingginya ketidakpastian global tersebut. Pertumbuhan ekonomi pada triwulan 1 2024 tercatat 5,11% meningkat dibandingkan dengan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya sebesar 5,04% year on year. Perkembangan ini terutama didukung oleh permintaan domestik. Konsumsi swasta dan pemerintah membaik, didorong oleh dampak positif pelaksanaan pemilu 2024 dan hari libur nasional terkait dengan hari besar keagamaan nasional. Investasi juga tumbuh baik, terutama ditopang oleh investasi bangunan seiring berlanjutnya pembangunan infrastruktur. Sementara itu, ekspor melambat sejalan dengan masih lemahnya permintaan dari mitra dagang utama. Kinerja pertumbuhan ekonomi triwulan 1 2024 juga didukung oleh peningkatan pertumbuhan di lapangan usaha yang terkait mobilitas seperti perdagangan besar dan eceran, penyediaan akomodasi dan makan minum, serta informasi dan komunikasi. Secara spasial, pertumbuhan ekonomi meningkat di sebagian besar wilayah NKRI. Perkembangan terkini menunjukkan kegiatan ekonomi pada triwulan 2 2024 tetap baik, sebagaimana tercermin pada kinerja positif sejumlah indikator konsumsi rumah tangga dan investasi, seperti indeks keyakinan konsumen, indeks penjualan real, dan Purchasing Manager Index PMI manufaktur. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi 2024 diperkirakan berada dalam kisaran 4,7 sampai 5,5%.
Bank Indonesia terus memperkuat sinergi untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, khususnya dari sisi permintaan, melalui stimulus kebijakan makroprudensial yang ditempuh dengan koordinasi erat stimulus fiskal pemerintah. Di sisi eksternal, neraca pembayaran Indonesia tetap baik sehingga mendukung ketahanan eksternal ekonomi Indonesia. Defisit transaksi berjalan pada triwulan 1 2024 tetap rendah didukung oleh berlanjutnya surplus neraca perdagangan barang. Sementara itu, neraca transaksi modal dan finansial triwulan 1 2024 mencatat defisit sejalan dengan ketidakpastian pasar keuangan global yang mendorong portfolio outflow. Namun pada perkembangan terkini pada triwulan 2 2024 menunjukkan NPI neraca pembayaran Indonesia kembali membaik, ditopang oleh berlanjutnya surplus neraca perdagangan pada April 2024 sebesar 3,6 miliar dolar Amerika Serikat, terutama dari ekspor non-migas. Demikian juga aliran masuk investasi portofolio kembali positif pada triwulan 2 2024 yang data sampai dengan 20 Mei 2024 secara neto tercatat inflow sebesar 1,8 miliar dolar Amerika Serikat, didorong oleh dampak positif respon bauran kebijakan moneter Bank Indonesia. Posisi cadangan devisa Indonesia akhir April 2024 tetap tinggi sebesar 136,2 miliar dolar Amerika Serikat, setara dengan pembiayaan 6,1 bulan impor atau 6 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah. Jumlah cadangan devisa tersebut berada jauh di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Secara keseluruhan, neraca pembayaran Indonesia tahun 2024 diperkirakan terjaga dengan transaksi berjalan dalam kisaran defisit yang rendah, yaitu sebesar 0,1% sampai dengan 0,9% dari PDB. Neraca transaksi modal dan finansial diperkirakan tetap mencatat surplus, didukung oleh peningkatan aliran masuk modal asing sejalan dengan meredanya ketidakpastian pasar keuangan global dan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian nasional dan imbal hasil investasi yang menarik. Nilai tukar rupiah menguat dipengaruhi oleh bauran kebijakan moneter yang ditempuh Bank Indonesia dalam memitigasi dampak rambatan ketidakpastian global. Nilai tukar rupiah secara bulanan pada Mei 2024 data hingga 21 Mei 2024 kembali menguat sebesar 1,66% point to point, setelah pada April 2024 melemah 2,49% point to point. Penguatan nilai tukar rupiah didorong oleh dampak positif respon bauran kebijakan moneter Bank Indonesia pada April 2024. Respon kebijakan ini mendorong aliran masuk modal asing terutama ke SBN dan SRBI, Sekuritas Rupiah Bank Indonesia sebesar 4,2 miliar dolar Amerika Serikat pada bulan Mei 2024. Data hingga 20 Mei 2024. Dengan perkembangan ini secara year to date, nilai tukar rupiah melemah lebih kecil, yaitu 3,74% dari akhir Desember 2024. Dan ini lebih baik dibandingkan dengan pelemahan peso Filipina, won Korea, dan baht Thailand masing-masing sebesar 4,91%, 5,52%, dan 5,99%. Kedepan, nilai tukar rupiah diperkirakan stabil dengan kecenderungan menguat, didorong oleh imbal hasil yang menarik sejalan dengan kenaikan BI rate, premi risiko yang turun, prospek ekonomi yang lebih baik, dan komitmen Bank Indonesia untuk terus menstabilkan nilai tukar rupiah.
Bank Indonesia juga terus mengoptimalkan seluruh instrumen moneter yang tersedia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah, termasuk melalui penguatan strategi operasi moneter pro market dengan mengoptimalkan instrumen sekuritas rupiah Bank Indonesia (SRBI), sekuritas falas Bank Indonesia (SVBI), dan sukuk falas Bank Indonesia (SUVBI). Bank Indonesia memperkuat koordinasi dengan pemerintah, perbankan, dan dunia usaha untuk mendukung implementasi instrumen penempatan falas devisa hasil ekspor sumber daya alam (DHESDA) sejalan dengan peraturan pemerintah nomor 36 tahun 2023. Inflasi tetap terjaga dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1%. Inflasi indeks harga konsumen IHK pada April 2024 tercatat menurun dari 3,05% year on year pada Maret 2024 menjadi sebesar 3% year on year. Perkembangan ini dipengaruhi oleh inflasi inti dan inflasi administered prices yang rendah, masing-masing sebesar 1,82% year on year dan 1,54% year on year. Sementara itu, inflasi volatile food menurun dari 10,33% menjadi sebesar 9,63% sejalan dengan penurunan harga komoditas pangan, terutama dipengaruhi oleh mulai masuknya masa panen serta berlanjutnya sinergi pengalihan inflasi oleh Bank Indonesia dan pemerintah. Kedepan, Bank Indonesia meyakini inflasi IHK 2024 tetap terkendali dalam sasarannya. Inflasi inti diperkirakan terjaga seiring ekspektasi inflasi yang terjangkar dalam sasaran, kapasitas perekonomian yang masih besar dan dapat merespon permintaan domestik, imported inflation yang terkendali sejalan dengan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah Bank Indonesia, serta dampak positif berkembangnya digitalisasi. Inflasi volatile food diperkirakan juga kembali menurun seiring peningkatan produksi akibat masuknya musim panen dan dukungan sinergi pengendalian inflasi dalam tim pengendali pusat dan daerah TPIP dan TPID melalui Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan GNPIP di berbagai daerah. Bank Indonesia akan terus memperkuat kebijakan moneter pro stability dan meningkatkan sinergi kebijakan dengan pemerintah pusat dan daerah sehingga inflasi tahun 2024 dan 2025 tetap terkendali dalam kisaran 2,5 plus minus 1%. Bank Indonesia terus mengoptimalkan berbagai instrumen moneter pro market yang telah diterbitkan sejak tahun 2023. Yaitu SRBI, SVBI, dan SUVBI untuk memperkuat upaya pendalaman pasar uang dan mendukung aliran masuk modal asing ke dalam negeri sehingga mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Hasil asesmen menunjukkan penerbitan SRBI meningkatkan efektivitas transmisi kebijakan moneter ke pasar uang, pasar SBN, dan pasar falas, serta turut berpengaruh positif terhadap pemanfaatan aset portfolio oleh bank dalam optimalisasi pembiayaan kredit. Hingga 21 Mei 2024, posisi instrumen SRBI, SVBI, dan SUVBI masing-masing tercatat sebesar Rp508,41 triliun, 2,13 miliar dolar Amerika Serikat untuk SVBI dan 257 juta dolar Amerika Serikat untuk SUVBI. Di tengah ketidakpastian pasar keuangan global yang tinggi, penerbitan SRBI juga mendukung aliran masuk modal asing ke dalam negeri, tercermin dari kepemilikan non-residen yang meningkat dari sebesar 71,55 triliun atau 18,18% dari total outstanding pada 23 April 2024 menjadi 142,9 triliun rupiah atau 28,11%
dari total outstanding pada 21 Mei 2024. Ke depan, Bank Indonesia akan terus mengoptimalkan berbagai instrumen moneter pro market baik dari sisi volume maupun daya tarik imbal hasil dan didukung kondisi fundamental ekonomi Indonesia yang kuat untuk mendorong kembali dan terus masuknya aliran portofolio asing ke pasar keuangan domestik. Optimalisasi instrumen moneter pro market juga terus dilakukan untuk memperkuat efektivitas transmisi kebijakan dalam memastikan inflasi tetap terkendali dan nilai tukar rupiah tetap stabil. Transmisi kebijakan moneter pasca kenaikan BI rate berjalan dengan baik. Suku bunga pasar uang Indonesia tetap bergerak dalam kisaran BI rate yaitu 6,05% pada 21 Mei 2024. Suku bunga SRBI untuk tenor 6, 9, dan 12 bulan pada tanggal 17 Mei 2024 tercatat menarik, masing-masing pada level 7,29%, 7,38%, dan 7,48%. Meningkat dibandingkan dengan hasil lelang pada 19 April 2024 yang masing-masing sebesar 6,81%, 6,82%, dan 6,94%, sehingga mendukung efektivitas SRBI sebagai instrumen moneter pro market. Sementara itu, suku bunga perbankan tetap terjaga, dipengaruhi oleh memadainya likuiditas perbankan sejalan dengan bauran kebijakan Bank Indonesia, khususnya pemberian insentif kebijakan likuiditas makroprudensial serta dampak kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit SBDK yang membuat efisiensi suku bunga perbankan tetap terjaga. Suku bunga deposito 1 bulan dan suku bunga kredit pada April 2024 tercatat masing-masing sebesar 4,59% dan 9,25%, relatif stabil dibandingkan dengan perkembangan bulan sebelumnya. Sementara itu, yield SBN tenor 2 dan 10 tahun meningkat pasca kenaikan BI rate dari 6,31% dan 6,71% pada akhir Maret 2024 menjadi 6,86% dan 7,21% pada akhir April 2024, sehingga meningkatkan daya tarik imbal hasil SBN. Perkembangan terkini menunjukkan yield SBN kembali turun menjadi 6,7% dan 6,86% pada 21 Mei 2024 seiring dengan kenaikan aliran modal asing ke instrumen SBN. Pertumbuhan kredit perbankan terus meningkat. Pada April 2024 kredit tumbuh tinggi, yaitu sebesar 13,09% year on year. Didorong oleh pertumbuhan kredit di banyak sektor seperti sektor industri, jasa dunia usaha, dan perdagangan sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan ekonomi. Tingginya permintaan kredit dipengaruhi oleh sisi penawaran sejalan dengan terjaganya appetite perbankan yang didukung oleh tingginya permodalan, berlanjutnya strategi realokasi aset ke kredit oleh perbankan, dan diterapkannya kebijakan insentif likuiditas makroprudensial KLM yang menjaga kecukupan likuiditas perbankan. Pertumbuhan kredit tersebut juga ditopang oleh pertumbuhan DPK dana pihak ketiga yang terus meningkat, yang mencapai 8,21% year on year pada April 2024. Dari sisi permintaan, pertumbuhan kredit didukung oleh kinerja korporasi dan rumah tangga yang tetap terjaga baik. Berdasarkan kelompok penggunaan, pertumbuhan kredit ditopang oleh kredit investasi, kredit modal kerja, dan kredit konsumsi yang masing-masing tumbuh sebesar 15,69% year on year untuk kredit investasi, 13,25% year on year untuk kredit modal kerja,
dan 10,34% year on year untuk kredit konsumsi. Pembiayaan syariah juga tumbuh tinggi, yaitu sebesar 14,88% year on year. Sementara kredit UMKM tumbuh sebesar 7,3% year on year. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan kredit tahun 2024 diperkirakan akan terus meningkat, menuju batas atas kisaran perakiraan 10-12%. Bank Indonesia akan terus memperkuat efektivitas implementasi kebijakan makrobudensial akomodatif dan mempererat sinergi dengan pemerintah, KSSK, perbankan, serta pelaku usaha untuk mendukung peningkatan kredit pembiayaan bagi pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan. Ketahanan sistem keuangan tetap terjaga. Ketahanan perbankan tercermin dari likuiditas yang memadai, risiko kredit yang rendah, dan permodalan yang kuat. Likuiditas perbankan yang tercermin dari rasio alat likuid terhadap dana pihak ketiga AL per DBK tercatat tinggi sebesar 25,62%. Rasio kecukupan modal capital adequacy ratio CAR masih tinggi sebesar 25,96% pada Maret 2024. Sementara rasio kredit bermasalah perbankan non-performing loan tercatat rendah sebesar 2,25% secara bruto dan 0,77% secara neto. Ketahanan perbankan yang kuat juga didukung oleh kemampuan membayar korporasi yang baik. Hasil stres tes Bank Indonesia menunjukkan ketahanan perbankan dan korporasi tetap kuat dalam menghadapi tekanan ketidakpastian pasar keuangan global, termasuk risiko dari eksposur utang luar negeri, ULN, institusi keuangan, dan korporasi yang terjaga, didukung oleh strategi pengelolaannya yang baik. Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan bersama KSSK dalam memitigasi berbagai risiko yang berpotensi mengganggu stabilitas sistem keuangan. Kinerja transaksi sistem pembayaran tetap tumbuh kuat. Pada April 2024, transaksi BI RTGS meningkat 18,65% year on year mencapai 13.112 triliun rupiah. Transaksi BI FAS tumbuh tinggi 56,70% year on year sehingga mencapai 612,9 triliun rupiah. Nominal transaksi perbankan digital banking tercatat 5.340,9 triliun rupiah atau tumbuh sebesar 19,08% year on year. Dan nominal transaksi uang elektronik meningkat 33,99% year on year sehingga mencapai 90,44 triliun rupiah. Nominal transaksi KRIS tumbuh 194,06%, 194,06% year on year dengan jumlah pengguna mencapai 48,9 juta dan jumlah merchant mencapai 31,86 juta merchant. Sementara itu, nominal transaksi pembayaran menggunakan kartu ATM debit turun sebesar 12,49% year on year mencapai 619,19 triliun rupiah. Nominal kartu kredit masih meningkat 11,67% year on year mencapai 34,39 triliun. Dari sisi pengelolaan uang rupiah, jumlah uang kartal yang diedarkan UYD meningkat 2,64% year on year sehingga mencapai 1.058,2 triliun rupiah. Stabilitas infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran tetap terjaga. Dari sisi infrastruktur, kelancaran dan keandalan sistem pembayaran Bank Indonesia terjaga dengan baik, aman, dan andal yang didukung oleh kondisi likuiditas dan operasional yang memadai.
Dari sisi struktur industri, interkoneksi sistem pembayaran dan ekosistem EKD terus meluas, didorong oleh integrasi pelaku industri yang memanfaatkan SNAP, Standar Nasional Open API Pembayaran, dalam meningkatkan kualitas layanan digital kepada masyarakat. Selain itu, Bank Indonesia terus memastikan ketersediaan uang rupiah dalam jumlah yang cukup dengan kualitas yang layak edar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk daerah 3T, yaitu daerah terdepan, terluar, dan terpencil. Berdasarkan asesmen prospek penakaran dari risiko-risiko ke depan, maka Bank Indonesia, Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada 21 dan 22 Mei 2024 memutuskan untuk mempertahankan BI rate sebesar 6,25%, demikian juga suku bunga deposit facility tetap sebesar 5,5% dan suku bunga lending facility tetap sebesar 7%. Keputusan ini konsisten dengan kebijakan moneter pro stability, yaitu sebagai langkah preemptif dan forward looking untuk memastikan inflasi tetap terkendali dalam sasaran 2,5 plus minus 1% pada 2024 dan 2025, termasuk efektivitas dalam menjaga aliran masuk modal asing dan stabilitas nilai tukar rupiah. Sementara itu, kebijakan makrobudensial dan sistem pembayaran tetap pro-growth untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan makrobudensial longgar terus ditempuh untuk mendorong kredit pembiayaan perbankan kepada dunia usaha dan rumah tangga, infrastruktur dan struktur industri sistem pembayaran, serta memperluas akselerasi digitalisasi sistem pembayaran. Untuk memastikan stabilitas dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di tengah masih tingginya ketidakpastian pasar keuangan global, Bank Indonesia terus memperkuat bauran kebijakan moneter, makrobudensial dan sistem pembayaran melalui: 1. Penguatan strategi operasi moneter pro market untuk meningkatkan efektivitas kebijakan moneter, yaitu dengan pertama, penguatan struktur suku bunga di pasar uang rupiah untuk menjaga daya tarik imbal hasil dan aliran masuk portofolio asing ke aset keuangan domestik guna mendukung stabilitas nilai tukar rupiah. Dan penguatan strategi operasi moneter yang kedua, yaitu optimalisasi sekuritas rupiah Bank Indonesia (SVBI), sekuritas falas Bank Indonesia (SVBI), dan sukuk falas Bank Indonesia (SUVBI). Peningkatan stabilisasi nilai tukar rupiah melalui intervensi di pasar falas dan pada transaksi spot, domestic non-delivery forward (DNDF), dan surat berharga SBN di pasar sekunder. Itu langkah kedua. Langkah ketiga, penguatan strategi transaksi term repo, SBN, dan swap falas yang kompetitif guna menjaga kecukupan likuiditas perbankan. Yang keempat, pendalaman kebijakan transparansi suku bunga dasar kredit (SBDK) dengan fokus pendalaman suku bunga kredit berdasarkan sektor ekonomi, termasuk di dalam lampiran siaran pers ini. Yang kelima, penguatan sinergi perluasan akseptasi digital bersama pelaku industri sistem pembayaran dalam rangka peningkatan akuisisi merchant kris di seluruh kategori UMKM melalui peningkatan kualitas layanan, penguatan berbagai program promosi, dan kampanye penggunaan kris. Ya pemirsa, demikian konferensi pers dari Bank Indonesia mengenai suku bunga di bulan Mei 2024 ini pemirsa, di mana Bank Indonesia mempertahankan suku bunga di 6,25% serta suku bunga deposito facility dan lending facility juga masih tetap
Demikian breaking news pemirsa, saya Prisa Sombodatu, sampai berjumpa kembali.